Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam damai sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Edo. Nah, Mas Edo ini ingin menceritakan masa kecil ibunya dengan budenya. Kejadiannya sekitar tahun 70-an. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol like-nya, ketik komentarnya ya, biar bisa dibaca sama Pak D. Dan yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baiklah, kita langsung ke ceritanya dari Mas Edo. Di sini Mas Edo mau menceritakan tentang kisah mistis yang dialami oleh ibunya dan saudara perempuannya atau sebut saja Bude. Dan kejadian ini sekitar tahun 70-an. Dan ketika itu usianya ibunya dan budenya Mas Edo ini kalau dibandingkan dengan sekarang ya, itu ya sekitar anak SD lah. Tapi kalau masa itu namanya masih belum SD ya, masih sekolah rakyat. Tapi sebelumnya Mas Edo mau menginformasikan ya tentang kehidupan ibunya zaman dulu. Ibunya Mas Edo ini adalah salah satu dari 10 keluarga bersaudara atau 10 bersaudara ya. Jadi nenek kakeknya ini punya anak 10 termasuk ibunya Mas Edo ini. Mas Edo menyebut nama neneknya adalah Mbah. Kalau kakeknya itu kalau manggilnya itu Engkong. Yang sekarang mereka sudah almarhum. Pekerjaan Mbah ini adalah ibu rumah tangga sekaligus mengurus kontrak-kontrakan karena memang punya beberapa tempat yang dikontrakkan. Sedangkan Engkong adalah seorang polisi. Makanya karakter Engkong ini kalau masih didengar dari anak-anaknya ya, itu galak, keras dan disiplin. Jadi nggak jarang anak-anaknya jadi korban sapu lidi Engkong ini. Ya karena memang didikan zaman dulu ya nggak bisa disalahkan ya. Zaman dulu itu kalau disiplin tuh bener-bener disiplin. Tidak seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang anak didisiplinkan seperti itu, waduh, bisa viral itu, bisa rame di media sosial. Tapi zaman dulu tuh bener-bener orang tua itu kalau ngasih disiplin bener-bener disiplin kepada anaknya. Kembali ke ceritanya ya. Rumah Engkong ini berada di wilayah Depok yang mana dekat dengan Kali Ciliwung. Jarak antara rumah dengan Kali Ciliwung sekitar lebih kurang 2 kilometeran lah. Kalau zaman dulu sih itu dibilang dekat. Kala itu Kali Ciliwung biasa digunakan untuk mandi, bermain, ataupun mencuci pakaian bagi warga sekitarnya. Karena memang masih jernih di kala itu. Seperti biasa, kegiatan rutinitas keluarga ibunya itu bagi anak perempuannya biasanya itu bagi tugas mencuci pakaian di Kali Ciliwung tersebut. Lah kebetulan saat itu adalah jatah ibu dan budenya Mas Edo ini untuk mencuci. Sekitar jam 3-4 sore lah mereka itu berangkat ke Kali Ciliwung sembari membawa peralatan tempurnya ya seperti ember, sabun, dan sikat. Rute perjalanan dari rumah ke Kali Ciliwung saat itu masih sepi. Separuh perjalanan dari rumah menuju ke Kali Ciliwung itu masih banyak rumah-rumah, namun separuh perjalanan berikutnya itu sudah sepi dan didominasi pohon bambu dan pohon besar di sekitar perjalanan. Bahkan melewati pemakaman keluarga atau tokoh masyarakat ya mungkin ya, yang
luasnya itu nggak terlalu besar sebenarnya. Itu berada di belakang musola ya. Memang di saat itu banyak musola dan masjid yang ada makam di dekatnya. Karena sudah biasa dilewati dan jam juga masih sore, jadi ibu dan bude itu biasa saja dalam perjalanan berangkat sambil bercanda gitulah, namanya anak-anak ya. Setelah perjalanan beberapa lama, akhirnya mereka tiba di Kali Ciliwung dan menuntaskan pekerjaan mencuci pakaian yang menjadi tugas mereka berdua. Dan di sana pun mereka nggak sendiri, karena banyak juga warga yang beraktivitas juga, baik mencuci, mandi atau lain-lainnya lah. Karena memang di zaman itu kan jarang ya orang punya tempat atau kamar mandi sendiri di rumah tahun segituan. Makanya kebanyakan fasilitas umum lah yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Ya salah satunya kalau ada kali atau sungai yang jernih airnya, itu biasanya dipakai tempat yang mencuci. Sama sebenarnya nggak cuma di sana ya, hampir kayaknya di daerah-daerah seluruh Jawa ya, nggak tahu kalau di luar Jawa ya. Rata-rata di daerah Jawa seperti itu kegiatan masyarakat zaman segitu ya. Dikarenakan waktu berangkatnya kesorean, akhirnya sekitar jam setengah 6 sore mereka pun baru selesai. Begitu selesai, mereka pun bergegas pulang karena sebisa mungkin sebelum maghrib tuh mereka sudah harus tiba di rumah. Namun setelah perjalanan hampir dekat rumah, mereka sadar sikat dan sabun tuh masih tertinggal di Kali Ciliwung sana. Mungkin karena efek terburu-buru juga ya, jadinya mereka itu ceroboh. Lama mereka berdiri sambil berdebat harus bagaimana. Karena kalau ketahuan engkong itu pasti akan dimarahi. Tapi kalau mau balik lagi sudah mau maghrib. Akhirnya mereka memberanikan diri pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, yang ditakutkan pun terjadi. Engkong memeriksa dan menanyakan sabun dan sikatnya mana. Akhirnya mereka berkata bahwa barang-barang tersebut tertinggal. Ya karena mungkin itu dianggap kedisiplinan ya sama engkong ya. Makanya engkong pun marah dan menyuruh mereka mengambil kembali barang-barang yang tertinggal tersebut. Mau nggak mau, Bude dan ibunya Mas Edo pun kembali berjalan ke Kali Ciliwung untuk mengambil sabun dan sikat yang tertinggal, walaupun waktu itu sudah maghrib. Ketika perjalanan ke arah Kali Ciliwung tersebut, suasananya kan mulai gelap dan sangat sepi. Jangankan maghrib gini ya, waktu berangkat sore aja sudah terasa sepi. Apalagi warga yang beraktivitas di kali kan sudah nggak ada juga. Makanya sangat berbeda sekali ketika siang hari dan sore hari dibandingkan malam hari seperti ini. Akhirnya mereka pun sampai dan sabun dan sikatnya pun masih ada. Makanya mereka segera bergegas ngambil dan langsung berlari kecil untuk pulang ke rumah. Nah, waktu perjalanan balik kembali ke rumah itu kan melewati pohon-pohon rindang ya, yaitu pohon bambu yang ada di sekitaran bantaran Kali Ciliwung tersebut. Pohon bambu tersebut itu sangat rindang dan lebat. Nah, untuk memecah kesunyian mereka itu sambil ngobrol. Namun ketika obrolan mereka habis, terjadi hal yang ganjil. Nah, ketika suasana berdiam diri tersebut, Bude itu merasa tengkuk lehernya itu dicolek sesuatu seperti jari tangan. Awal mulanya sih Bude hanya mengibaskan tangan ya sambil berkata, "Aduh, apa sih?" Dan tidak menghiraukannya. Tapi kejadian tersebut berulang sehingga Bude pun marah ke ibunya Mas Edo ya, sambil berkata,
jangan iseng dong. Lah ibunya Mas Endo pun lantas bingung kenapa. Dan berkata, siapa yang iseng sih? Orang gak ngapa-ngapain. Bude pun berkata, itu colak-colek leher aku. Dan ibunya masih menjawab, siapa yang colek-colek? Dari situ pun mulai mereka merasakan takut. Didukung kan hari sudah mulai gelap. Ya sekitar kalau jam ya 6:30-an lah. Bayangkan ya, tahun segitu jam 6:30, apalagi nggak ada penerangan yang kayak sekarang ya. Ya suasananya ya bisa dibilang gelap gulita lah. Akhirnya mereka pun celingukan. Ada apa sebenarnya? Sambil menoleh kanan kiri, ada apa sih gitu. Nggak lama setelah itu terdengar suara ketawa cekikian. Katakanlah punya Mas Edo nih bilang ya, seperti suara ya yang di film-film itulah, hantu yang cekikian itulah katanya, atau istilah Mbak Ke ya. Begitu mendengar itu otomatis bulu kuduk mereka pun berdiri, dan entah kenapa mereka mendongak ke atas. Dan pada waktu mendongak ke atas itu mereka berdua melihat penampakan sosok, kalau dibilang Mbak Ke lah ya, itu sedang melayang ke sana kemari di atas pohon bambu itu sambil cekikian. Bayangkan ya, bisa dibayangkan anak SD, anak seusia SD lah sekarang itu melihat hal ganjil seperti itu. Mereka sangat ketakutan, tapi untungnya mereka itu masih bisa bergerak. Makanya begitu melihat itu mereka langsung balik badan sambil lari sekencang-kencangnya dan sambil berteriak-teriak, karena jalan itu kan sangat jarang rumah warga. Jadi nggak ada orang lain lagi. Makanya walaupun berteriak-teriak itu nggak ada orang yang menolong. Bahkan bisa dibilang jam segitu, anggaplah jam 7 ya. Seandainya ada rumah pun di situ ya, mungkin ya ada anak berteriak-teriak, mereka mungkin malah takut, malah gak berani nolong. Bisa jadi seperti itu. Karena juga mereka ngira gak mungkin jam segini ada anak kecil yang masih keluyuran ya, nggak mungkin. Akhirnya mereka pun lari sekencang-kencangnya, pokoknya gimana supaya segera sampai di rumah. Sampai akhirnya sampailah mereka di rumah sambil ngos-ngosan, banjir keringat dan banjir tangisan ya. Sampai Mbah dan saudara-saudara yang lain tuh keheranan, ada apa? Kok sampai berteriak-teriak dan menangis sejadi-jadi. Karena ya maklum lah, anak SD ya, begitu sampai di rumah, begitu ada tempat perlindungan, mereka ya sambil menangis sejadi-jadinya. Apalagi ada Mbah Kakung ya, anggap ibunya Mas Edo ini. Mereka nangis sampai ditunggu tenang ya. Karena memang kelihatan, jadi wajah ibunya Mas dan Bude ini bener-bener kelihatan wajah sangat ketakutan. Sampai mereka mulai tenang, barulah mereka ini menceritakan apa yang terjadi. Dan Mbak ya sebagai ibunya mereka ya itu ya, Mbak ya bukan panik, Mbak kan melindungi ya. Jadi Mbak hanya bisa menasihati ibunya Bude sama Bude ini bahwa kalau sudah maghrib jangan keluar kelayapan. Padahal ibunya Mas Edo dan Bude ini sudah menceritakan kenapa dia ke sana, tapi sepertinya Mbah ini tetap menasihati ya, mungkin karena keteledoran dari ibunya Mas sama Bude ini, makanya mereka harus bertanggung jawab. Dan mereka, ibunya Mas Edo dan Bude ini sudah kapok ke sana lagi kalau sudah maghrib, masih ke Bantaran Kali Ciliwung ya, sambil menggerutu ya. Mendingan tadi disabet-sapu lidah aja daripada ngalamin gituan. Ya iyalah. Daripada mengalami ketakutan, kengerian yang luar biasa ya, mendingan disabet lidah aja lah. Ya itu tadi
kiriman cerita dari Mas Edo tentang pengalaman ibunya dan yang disebut Bude ya, pada masa sekitar tahun 70-an. Kalau kita bayangkan tahun 70-an ya memang kira-kira ya itu di sebuah anggaplah sebuah desa atau apa itu tanpa penerangan listrik, tanpa penerangan yang memadai lah ya, dan hanya ada lampu biasanya di dalam rumah saja. Jadi kalau di jalan itu jarang orang memasang lampu itu. Kalaupun seandainya ada, biasanya kan obor ya, dikasih obor. Itu pun hanya mungkin sebatas habis isya atau isya lah sudah dimatikan. Jadi setelah isya itu bisa dibayangkan gak ada penerangan. Kita bayangkan kalau kita keluar rumah ya malam-malam ini, dan penerangan ini biasanya satu rumah itu hanya dikasih satu lampu tempel, itu biasanya di dalam rumah hanya untuk penerangan, dan biasanya dikecilkan supaya apa, minyaknya nggak cepat habis. Jadi kalau dari luar jadi seperti nggak ada penerangan sama sekali. Atau kalau rumahnya biasanya rumah bambu itu kan ada kisi-kisi lubang kecil-kecil ya, baru di situ oh itu ada lampu walaupun kecil, karena gelap itu kan mesti kelihatan. Ya mungkin yang pernah hidup di tahun 70-an ya bisa komentar gimana suasana pada masa itu. Mungkin di daerah lain berbeda dengan yang saya ceritakan. Bisa komentar di kolom komentar ya. Kita share gimana kehidupan jadul zaman dulu dibanding zaman sekarang. Sekarang ini kan jangankan penerangan, kita punya gadget aja kalau malam hari nggak ada lampu bisa dipakai penerangan karena ada flashnya ya, bisa menerangi. Kalau dulu nggak ada. Bahkan kalau bilang zaman dulu ya korek api, namanya korek api ya korek, istilahnya korek jeres itu loh ya, yang dari kayu kecil itu kan di kotak kayu itu zaman dulu ya. Kalau di tempat saya itu kotak kayu yang isinya beberapa potong korek ya. Nah itu nggak ada, pemantik pun ada, tapi yang diisinya biasanya kalau orang tua-tua itu minyak tanah. Jadi kalau bisa digambarkan ya itu mungkin korek itu mbah-mbahnya korek Zippo kali ya. Nggak tahu Zippo tahun berapa, tapi di sini sudah ada model kayak Zippo itu. Bukan main zaman dulu itu. Kangen sebenarnya saya yang pernah hidup di zaman itu, gimana rasanya tentram sebenarnya di zaman itu ya. Ya itu tadi ya, saya kok ngelantur ini. Terima kasih Mas Edo atas kiriman ceritanya. Ini sebenarnya ada masih satu cerita lagi dari Mas Edo ya, nanti kita bawakan ke episode berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih Mas Edo kiriman ceritanya. Dan kalau sedulur Dongeng Tengah Malam mau mengirimkan cerita, bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada pendengar Dongeng Tengah Malam semuanya, para sedulur semuanya telah mendengarkan cerita dari Pak D ya, mengenai cerita zaman jadul dulu atau cerita-cerita dari sedulur semua untuk share pengalaman di Dongeng Tengah Malam nih. Saya sampaikan terima kasih. Dan nggak lupa saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Jangan lupa tombol like-nya diklik ya, komentarnya, dan yang di Spotify jangan lupa follow supaya tetap bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya. Dan saya Pak De Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.